Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Afifa, NIM 441141916. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi digital, yaitu smartphone. Sebelum kita membahas tentang smartphone, apa sih teknologi digital itu? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputer, format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknologi digital yaitu yang pertama, keutuhan data ketika proses transmisi. Di zaman yang semakin berkembang ini, informasi dipancarkan dalam bentuk sinyal digital yang dapat menempuh jarak yang cukup jauh. Keutuhan data tetap akan terjaga. Yang kedua yaitu sistem komunikasi lebih fleksibel. Teknologi digital melalui ICDN atau Integrated Service Digital Network bisa menghantarkan berbagai macam informasi dalam sebuah jaringan tunggal. ICDN ialah informasi besar yang terdiri dari banyak komponen informasi yang bisa berupa gambar, data, dan juga berupa suara. Kelebihan selanjutnya yaitu efisien biaya. Dengan munculnya teknologi Integrated Circuit atau IC atau yang sering disebut dengan chip, sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa, yang mana alat ini membuat teknologi komputer yang sebelumnya harus menggunakan mesin dan komponen yang berukuran besar, berat, dan tidak praktis, tugasnya bisa diganti dengan chip karena lebih stabil, praktis, memiliki daya tahan lama dalam pemakaian. Sedangkan kekurangan teknologi digital yaitu yang pertama, kesalahan ketika digitalisasi. Yang kedua, dominan dunia lebih oleh teknologi analog. Yang ketiga yaitu investasi publik. Yang keempat, rangkaian elektronika lebih rumit atau kompleks. Adapun manfaat teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memudahkan komunikasi. Yang kedua, mendapatkan informasi lebih cepat. Yang ketiga, memudahkan pencarian untuk kerja. Yang keempat, mengurangi biaya dan juga mempersingkat waktu. Yang kelima, lebih menuangkan kreativitas. Yang keenam, memudahkan transaksi pembelanjaan. Selanjutnya, di era globalisasi saat ini, kalian pasti tidak asing dengan smartphone, bukan? Pasti setiap orang memiliki smartphone yang sudah canggih dan bisa dibawa kemana-mana. Apa sih smartphone itu? Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer. Smartphone yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembangan aplikasi. Selain itu, smartphone juga mempunyai dampak positif dan negatifnya ya. Adapun dampak positif dari penggunaan smartphone yaitu yang pertama, membantu efektivitas tugas maupun pekerjaan. Yang kedua, memberi pengetahuan. Yang ketiga, penggunaan dari semua kalangan. Yang keempat, memiliki fungsi yang sama seperti laptop, namun lebih kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dampak positif selanjutnya yaitu memberi informasi dan hiburan. Selanjutnya, komunikasi lebih mudah dilakukan. Yang ketujuh, membantu produktivitas dan alat bisnis yang menghasilkan uang. Selain itu, smartphone juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan smartphone antara lain, satu, jika tidak dikontrol, bisa membuat penggunaannya seolah lupa pada dunia nyata. Dampak negatif yang kedua yaitu bisa membuat penggunaan kecanduan dan tidak baik untuk kesehatan mental. Yang ketiga, menciptakan kelas-kelas di masyarakat sehingga terjadi sekat antar masyarakat. Yang keempat, menambah pengeluaran jika tidak digunakan secara bijak dan produktif. Sudah jelaskan dampak negatif dan positif dari smartphone. Dan smartphone juga memiliki manfaat banyak sekali bagi kita sebagai mahasiswa, seperti memudahkan dalam mengakses informasi secara luas dan cepat, menambah wawasan pengetahuan sebagai pelajar, serta bisa memudahkan kita untuk belajar. Tetapi walaupun smartphone banyak manfaat bagi kita harus bisa mengontrol kesehatan kita, terutama kesehatan mata. Karena apa? Karena sinar yang ada pada smartphone juga bisa mengganggu kesehatan mata kita. Selain itu, kita juga tidak boleh tergantung dengan smartphone. Kita harus tetap belajar dengan giat ya. Jadi kita harus bisa menggunakan smartphone dengan bijak dan
menggunakan dengan hal positif dan bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.